Jakarta, Joko Widodo Sabtu pagi menghadiri wisuda putrinya Kahiyang Ayu di kampus Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Jawa Tengah. Ya, kehadiran Jokowi pun langsung disambut meriah para undangan yang hadir. Jokowi tiba di aula kampus sekitar pukul 8 pagi. Kehadiran Jokowi dan istrinya, Iriana, langsung disambut para dekan UNS. Kehadiran Jokowi pada wisuda tersebut langsung menyita perhatian seluruh undangan yang hadir. Umumnya mereka ingin bersalaman dan berfoto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sementara itu, anak kedua Jokowi, Kahiyang Ayu, lulus dari Fakultas Ilmu Teknologi Pangan dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,12. Kahiyang mengaku senang dengan kesibukannya yang padat. Orang tuanya masih bisa menyempatkan hadir dalam wisudanya. Di layar kita saksikan ini standing ovation. Prabowo sudah tiba. Wah, standing ovation. Keren. Ada standing applause ya? Iya. Standing ovation dan applause untuk kehadiran Prabowo. Jarang-jarangnya kita ngeliat kayak gini ya. Jarang-jarang kita merinding. Mudah-mudahan jadi contoh setelah ini. Dan ini makna revolusi mental ya, dalam arti yang sangat sederhana. Bahkan ketika lawan politik bisa mengubah sikap yang keras, kalau kita lihat dari sikap tanggal 9 Juli, 22 Juli, berkelanjutan orang mengatakan masih ada pertarungan, dan kemudian berujung pada simbolisasi bahasa tubuh memberi hormat, mendukung pemerintahan Jokowi JK, dan hari ini dikonkretkan dengan kedatangan. Ini pengakuan formal dan informal yang menurut saya efeknya luar biasa secara psikologis ke masyarakat. Ya. Jadi saat ini kita lihat di gedung DPR MPR sudah ramai dan Prabowo sudah tiba. Kita lihat ada standing ovation untuk kehadiran dari Prabowo, dan juga Koalisi Merah Putih juga sudah hadir, termasuk Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri. Jadi disinilah ya dimulai revolusi mental seger ya. Banget, ini ya. Seger banget, seger ini. Tertunda tapi akhirnya klimaks. Ya, dan ini suasana di luar ruang rapat paripurna 1, banyak sekali media yang masih menanti kedatangan dari para tamu untuk mengikuti sidang pelantikan. Ya, ini ada Ibas. Kita lihat sudah hadir. Kenapa, Riz? Kenapa Mas Yoris? Ya, Yoris mau komentar tadi. Mas Rene. Kenapa? Ada apa Rene? Enggak. Saya lihat anak muda ikut politik, keren. Bagus. Oke, jadi satu pertanyaan nih untuk Bung Toto. Kalau misalnya, jadi sebegitu penting dampaknya pertemuan singkat hari Jumat itu. Kalau misalnya pertemuan itu tidak terjadi, yang kita saksikan ini apakah tidak akan terjadi juga? Ya, Kita lihat bagaimana ada hal-hal teknis yang berubah. Misalnya sampai tadinya mengatakan sedang di luar negeri, tidak akan hadir, sekarang akan hadir. Akan ada efek berkelanjutan gitu. Dan kita berharap bukan hanya pada simbolisasi ya kehadiran, tapi bagaimana kita melihat ada kecairan suasana. Artinya begini, kita tidak kemudian berharap bahwa semua harus satu suara, karena DPR memang tidak boleh menjadi pemberi stempel belaka. Tetapi bagaimana misalnya Koalisi Merah Putih ke depan dalam beroposisi, dalam berdialektika itu mengedepankan politik akal sehat, bukan politik balas dendam, bukan politik yang masih jegal-menjegal karena kecewaan pasca Pilpres. Kalau itu terjadi, undang-undang apapun yang ditolak, katakanlah misalnya, anggaran yang misalnya diperdebatkan, selama dengan politik akal sehat itu akan kita dukung juga begitu, karena disitulah makna check and balances dalam arti yang sebenarnya, bukan yang seperti kemarin kita lihat mengejar 3-0, 2-0 sampai 5-0 gitu misalnya. Ini mumpung ada pengamat politik keren nih, boleh tanya nggak Mas Toto, buat kita yang aktif sebagai relawan dalam bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana peran lain yang bisa kita lakukan sekarang setelah semuanya ini, setelah Jokowi dilantik dan setelah DPR seperti yang kita ketahui, dan apa sih yang kita bisa lakukan? What's your recommendation? Transformasi mengawal itu kan harus terus terjadi ya. Wajahnya akan berbeda. Mengawal menuju kemenangan, mengawal mempertahankan kemenangan, dan mengawal pemerintahan. Per hari ini kita akan mengawal pemerintahan, dan
ciri khas dari relawan yang menurut saya tulus, relawan yang ikhlas itu adalah berani melakukan kritik ke dalam. Karena penyakit utama dalam kepemimpinan di Indonesia, terutama di level politik, adalah anti kritik asal bapak senang yang sering kita dengar. Nah, memang ini juga harus dijemput bolanya oleh Pak Jokowi ketika ada transparansi. Contoh, bagaimana teman-teman relawan pendukung Jokowi ingin mengawal dan mengkritisi kalau kemudian indikator-indikator kerja dari kabinet misalnya itu tidak pernah dibuka di awal, atau misalnya per 6 bulan kah, per 3 bulan kah. Kita kan tahu misalnya ada UKP 4 yang mengawasi kabinet. Bagaimana kemudian misalnya UKP 4 yang selama ini tertutup hanya memberikan laporan pada presiden, minimal indikator-indikator kerja, bahkan kalau perlu raport-raport kabinet itu kemudian bisa dibuka, sehingga kemudian teman-teman relawan yang ingin mengkritisi, termasuk pihak oposan yang ingin mengkritisi, itu jelas indikatornya. Dan masyarakat bisa menilai mana kritik yang destruktif, mana kritik yang konstruktif. Itu menurut saya yang bisa jadi jalan tengah sehingga relawan bisa terus bekerja juga bukan secara emosional, tapi secara rasional. Baik, mungkin sisa waktu masih ada 25 menit menuju ke mulainya ya sidang pelantikan. Dan kita harus jeda dulu, kami masih akan kembali sesaat lagi. Saudara Joko Widodo makin sering tampil bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, termasuk dalam peringatan Hari Jadi PDIP hari ini. Sementara politisi senior PDIP menyatakan Megawati tidak akan maju sebagai calon presiden. Akankah Jokowi diusung sebagai capres dari PDIP? Kebersamaan Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali terlihat dalam acara peringatan ulang tahun PDIP ke-41 di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan hari ini. Saat acara, Jokowi duduk di deretan Megawati, Puan Maharani, dan Rano Karno. Bahkan Megawati memberikan tumpeng secara simbolis kepada Jokowi. Kebersamaan Jokowi dan Megawati di berbagai kesempatan memunculkan spekulasi tentang kemungkinan dicalonkannya Jokowi sebagai capres dari PDIP. Di berbagai survei, Jokowi memang memiliki elektabilitas yang tinggi. Apalagi politisi senior PDIP Pandana Baban menyatakan Megawati tidak akan maju lagi sebagai calon presiden. Dari pembicaraan saya langsung dengan Mbak Mega mengatakan dia tidak maju lagi jadi calon presiden untuk 2014. Alasan dia sangat sederhana. Panda, kamu pikir saya nggak tahu malu? Ya. Saya sudah 3 kali kalah. 2014 itu saya sudah 67 tahun. Saya sudah nenek-nenek. Sementara Megawati kembali menegaskan sebagai ketua umum dirinya memiliki hak prerogatif menentukan capres. Namun pengumuman capres PDIP baru akan dilakukan setelah pemilu legislatif. Saya adalah ketua umum PDI Perjuangan yang terpilih oleh Kongres dan mempunyai hak prerogatif, sehingga kalau ada rakernas ketiga itu juga sudah berulang kali saya katakan, sudah diputuskan bahwa pencalonan itu akan dilakukan setelah pileg pemilu legislatif. Jokowi sendiri selalu menolak berkomentar mengenai peluangnya jadi capres dan menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Joko Widodo kerap dihujani kritik dari Partai Demokrat. Ragam kritik ini menjurus pada jabatan gubernur yang baru diemban oleh putra Solo itu setahun terakhir. Berhubungan atau tidak, namun kritik dari kubu partai penguasa itu kian gencar seiring dengan meroketnya elektabilitas Jokowi di berbagai lembaga riset tanah air. Kritik pertama muncul dari Ketua Fraksi Partai Demokrat Nur Hayati Ali Assegaf. Nur Hayati menilai dibanding Jokowi, kinerja Fauzi Bowo saat menjabat Gubernur DKI lebih baik. Indikator yang dibeberkan Nur Hayati adalah satu peristiwa kebakaran yang terjadi pada 1 Oktober lalu. Kebakaran di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara itu menghanguskan 1.000 rumah. Menurut Nur Hayati, dalam sejarah kepemimpinan Fauzi Bowo, kebakaran sebesar itu tidak pernah terjadi. Selanjutnya giliran Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadan Pohan. Ia menyoal isu penyadapan oleh Amerika Serikat. Ramadan menuding Jokowi memberi lampu hijau atas penyadapan itu. Indikatornya, Jokowi memberi izin pembangunan dan renovasi kedutaan besar Amerika Serikat beberapa waktu lalu.
Menurut Ramadan, pemberian izin merupakan celah Amerika menyadap Indonesia. Kritik teranyar terhadap Jokowi dilancarkan pucuk tertinggi Partai Demokrat, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY mengangkat isu kemacetan yang telah puluhan tahun melekat dengan ibu kota. Atas dasar sistem desentralisasi otonomi daerah, Presiden menolak ikut bertanggung jawab atas kemacetan ibu kota. Presiden SBY menyindir Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di depan umum atas kemacetan kota Jakarta yang menurutnya sangat menusuk dirinya. Dan berikut adalah beberapa tanggapan di media sosial melihat sindiran Presiden SBY tadi. Ya, yang pertama adalah tweet dari Lisma Ima. Lah kok disindir Pak, didukung harusnya, tegur orang pada tempatnya, misalnya para pejabat yang impor mobil murah. Ya, Lisma nampaknya beranggapan penyebab kemacetan justru kebijakan mobil murah yang notabene adalah produk kabinet SBY sendiri dan ditentang oleh Gubernur Jokowi. Selanjutnya ini ada tweet dari pengguna Twitter Alfa Rahman. SBY sindir Jokowi soal macet Jakarta. Mestinya ia tegur menterinya yang mengimpor mobil murah dan bukan menyindir Jokowi yang baru saja mulai membangun MRT. Ya, lagi-lagi tweet yang seolah menjadi bumerang bagi SBY karena malah membela Gubernur Jokowi. Selanjutnya tweet dari akun Bang Riza 12. Agak sulit negor, kan menterinya dari Golkar. Tweet Riza melihat teguran SBY cenderung tidak tepat sasaran dan tidak berani menghadapi menteri yang berasal dari Partai Golkar. Selanjutnya ada tweet dari Fajri Hain, biarin aja orang nomor 1 di Indonesia emang begitu. Ya, inilah yang paling runyam, apa yang disampaikan SBY malah bisa jadi membalik menyerang dirinya. Pemirsa, begitulah media sosial memandang sindiran SBY. Banyak pihak menganggap salah alamat dan terlalu bermuatan politik. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo semalam meninjau pembangunan jalan layang non-tol yang menghubungkan kawasan Kampung Melayu Tanah Abang Jakarta Pusat di kawasan Kuningan Jakarta Selatan. Rencananya jalan layang non-tol itu akan diuji coba pada pertengahan Desember bulan depan. Pengerjaan tahap akhir jalan layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang malam tadi dipantau langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Proyek pengerjaan jalan layang non-tol yang dilakukan di kawasan Sudirman Kasablanka ini sudah memasuki tahap akhir pengerjaan, yakni pemasangan balok penopang jembatan dan rencananya akan diuji coba pada pertengahan Desember mendatang. Ini pemasangan box girder yang terakhir. Berarti sudah nggak ada lubang lagi, ya kan? Nanti tinggal aspal, kemudian ngecor pagar dikit-dikit, kemudian pasang lampu sama rambu-rambu lalu lintas, langsung pertengahan Desember uji coba. Jalan layang non-tol dengan panjang 750 meter dengan 2 jalur yang menghabiskan dana sekitar 230 miliar rupiah ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di depan Mall Ambasador Jakarta Selatan. Isa Ansori melaporkan dari Jakarta.